misteri pembunuhan seorang tenaga kesehatan bersama sang anak akhirnya terkuak. Polisi meringkus terduga pelaku yang ternyata adalah seorang pria beristri. Ini harus hati-hati ya, namun pertunangan dengan korban. Hanya bisa tertunduk. Pria bernama Doni Kristiawan ini seolah penuh penyesalan usai diringkus aparat Jatandras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Swita, tenaga kesehatan yang jasadnya ditemukan bersama jasad sang anak di kolong tol Semarang Solo. Dari pemeriksaan awal, pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu mengaku nekat membunuh korban karena curiga sang kekasih memiliki hubungan dengan pria lain. Ya, tersangka yang masih berstatus menikah itu menjalin kasih dengan korban yang berstatus janda beranak satu. Selain itu, ia juga mengaku terdesak karena korban terus menanyakan keberadaan anaknya yang sempat dititipkan pada tersangka. Padahal saat itu anak korban telah dihabisi terlebih dahulu oleh tersangka yang kesal. Bocah berusia 5 tahun itu kerap menangis. Tersangka lalu mengajak korban bertemu di sebuah hotel untuk membicarakan hubungan mereka. Namun disitulah akhirnya wanita yang bekerja sebagai bidan itu dibunuh oleh pelaku. Tanggal 7 Maret, ya. Tanggal 7 Maret mereka bertemu, kemudian korban Swita diajak ke hotel karena terus ditanya anaknya, tersangka menghabisi korban. Yang bersangkutan membuangnya dari atas jembatan, menunggu situasi malam sepi, disitulah yang bersangkutan membuang. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terkuak setelah warga menemukan jasad korban terbungkus sarung, sementara sang anak sudah tinggal tulang belulang di kolong tol Semarang Solo kilometer 426. Kini tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi-lagi nih Ustaz, cinta segitiga menjadi pemicu hingga akhirnya 2 orang menjadi korban. Ini jatuhnya perselingkuhan juga nih Ustaz. Nah Ustaz, bagi laki-laki kita bahas soal, kalau pembunuhan sudah pernah lah kita bahas gitu. Kita bahas soal istilahnya perselingkuhannya nih Ustaz. Bagi laki-laki yang melihat atau tergoda dengan wanita lain di luar rumah nih, biasanya kan harta tahta wanita nih biasanya laki-laki ini Ustaz ya. Apalagi yang kerja-kerja nih biasanya gini tuh Ustaz. Nah, gimana nih Ustaz? Bahkan Rasul menyarankan untuk segera pulang menemui istri jika tergoda dengan perempuan yang lebih cantik, lebih bagus badannya atau lebih kaya segala macam, itu kan sering terjadi Ustaz. Apalagi kita di ibu kota ini kan sudah bebas sekali hidupnya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya terkait hadis ini Ustaz? Ya, sebelum ke hadis itu saya ingin mengajak teman-teman untuk menyikapi ini dulu ya. Bahwa ini sebetulnya lingkaran setan gitu ya. Setan itu ketika kita belum menikah, itu godaan terbesar dari setan atau bisikan-bisikan yang dibisikkan kepada kita dari setan itu, sudahlah nikmati saja atau nanti ujung-ujungnya itu jadi milik kamu, padahal kita belum nikah. Ya, menikmatinya itu banyak tentu saja dengan cara jalan berduaan, kemudian ngedate, kemudian apalah sampai akhirnya berzina. Itu memang tujuan setan. Kita yang belum menikah dibisikkan selalu untuk udah nikmatin aja deh, itu milik kamu juga nanti gitu. Akhirnya kita kejebak. Nah kemudian ketika kita ternyata sudah menikah, sudah punya hubungan baik, itu strategi setan lain lagi. Itu strategi setan justru membisikkan kepada kita, tuh ada perempuan yang lebih cakep tuh daripada istrimu. Kamu nggak bosan sama istrimu yang itu aja? Itu di sana tuh banyak, teman sekantormu tuh ada, macam-macam lah setan membisikkan itu. Nah kalau kita terus mengikuti bisikan-bisikan itu, kita pasti akan terjebak seperti ini. Karena kita akan terbawa, otak kita itu terbawa oleh asumsi-asumsi yang dibisikkan oleh setan. Bosen lah istri di rumah gitu-gitu aja, di tempat lain lebih menarik dan seterusnya. Padahal pesan Nabi itu seperti itu tadi yang Mas Asran katakan ya, godaan itu memang di luar sana pasti ada, bahwa di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada yang lebih pintar, di atas orang cantik juga ada yang lebih cantik gitu. Jadi kita harus sadari itu. Nah karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau kebetulan kita menemukan ya di luar rumah kita ada perempuan yang kok menarik ya, lebih segala macam dari istri kita, itu segeralah kembali. Obatnya begitu, pulang saja. Ada catatan di sini oleh Rasul disebutkan, fa inna ma'alaha mislul ladzi ma'aha.
apa yang dimiliki oleh perempuan yang kamu tertarik itu sebetulnya dimiliki juga oleh istri kamu. Hanya bedanya kita tergoda oleh setan sehingga membuat pandangan mata kita terhadap orang lain itu menjadi berubah gitu ya. Rumput tetangga lebih hijau. Padahal kita di rumah sudah punya segalanya. Ini lebih bebas untuk kita lakukan istilahnya. Yang sana kan kita masih ada hambatan-hambatan secara agama, tidak boleh kita pandang dengan nafsu, apalagi kemudian kita nikmati dengan nafsu, jelas-jelas salahnya. Tapi kalau yang di rumah kan jelas sekali bolehnya, dari siang malam jelas sekali bolehnya. Mengapa kita lebih memilih yang di luar yang jelas haram daripada yang di rumah yang jelas halal? Nah, itu karena kita biasanya kalau sudah begitu tuh memang tergoda oleh bujuk rayu setan. Maka dari itu kan dalam proses pertunangan sampai pernikahan itu Rasul juga mengajarkan kita, membimbing kita untuk terus-menerus berdoa, mohon perlindungan kepada Allah gitu. Mohon perlindungan karena godaan setan dalam hal yang seperti ini besar sekali. Bahkan ya ketika kita sudah berkeluarga kemudian dalam berhubungan badan suami istri, itu kan salah satu doanya begitu. Ya Allah, lindungi kami dari setan supaya anak kita nanti yang terjadi dari hubungan itu selama hidupnya, sepanjang hidupnya tidak mudah tergoda oleh bujukan-bujukan setan yang semacam ini. Artinya apa? Orang-orang yang mungkin mudah tergoda oleh bujukan setan semacam ini, boleh jadi, kita tidak menuduh ya, boleh jadi dulu orang tuanya kurang banyak berdoa atau yang bersangkutan kurang banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu benar sekali memang, dan bahwa dalam kehidupan ini godaan juga selalu ada. Di atas orang cantik akan ada yang lebih cantik, tapi sejauh kita bisa memohon perlindungan kepada Allah dan menjaga hubungan baik dengan yang di rumah, tentu kita akan bisa menjaga mata kita, perbuatan kita dari tindakan yang sampai melanggar ketentuan agama. Saya kira pokoknya di situ itu kita membentengi dirilah agar tidak mudah tergoda oleh setan. Setan pasti akan berusaha terus membisikkan, meniupkan itu lebih cantik dari yang di rumah, gitu, lebih putih lah, lebih apalah, itu udah pasti. Tapi kitanya yang harus membentengi diri. Itu Mas Aswan. Oke, nampaknya ini banyak sekali yang terkena nih gara-gara Ustaz nih, Ustaz, karena banyak lebih cantik, lebih wangi, lebih bagus, lebih kaya segala macam. Tapi intinya pulanglah ke istri kalian, karena sama Ustaz ya, sama-sama ini ya, sama-sama perempuan juga, sama-sama bisa ini. Perempuan. Betul. Jadi jangan tergoda karena strategi setan itu akan ada terus Ustaz ya. Nah Ustaz, saya punya pertanyaan pribadi nih Ustaz ya kalau soal ini Ustaz. Bagaimana cara merawat hubungan nih Ustaz ya? Mungkin biasanya yang tergoda-tergoda nih mungkin yang nikahnya sudah lama, sudah berbelas-belas tahun nih, biasanya kan ada laki-laki puber kedua tuh istilahnya nih Ustaznya. Ya, ini betul. Bagaimana cara kita menahan ini Ustaz? Ada tips tidak supaya rumah tangga kita langgeng terus, mesra terus gitu Ustaz, sehingga kita bisa menundukkan kepala dari yang cantik-cantik itu Ustaz? Singkat aja Ustaz. Ya, oke, singkatnya begini saya kira. Tujuan kita menikah itu apa? Ya. Itu kan mencari ridho Allah ya kan? Mencari ridho Allah. Sekarang umpamanya katakanlah anak sudah punya, rumah udah punya, gitu, menikah sudah 10 tahun. Terus apa lagi yang mau kita cari gitu? Apakah dengan kita melirik cewek lain atau yang istri kemudian melirik cowok lain itu bisa dijamin bakal mendapat ridho Allah? Kan tidak. Yang pasti kalau kita merawat yang ada ini, ridho Allah udah pasti gitu, istilahnya begitu. Dulu Kiai itu menasihati, rawatlah atau cintailah apa yang kamu miliki, bukan miliki apa yang kamu cintai, kamu sukai. Nah sekarang kalau saya berusaha memiliki orang yang saya cintai, saya tertarik umpamanya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat cewek lain gitu, padahal di rumah sudah ada. Nah, makanya kita balik, jangan berusaha memiliki apa yang kita inginkan, tapi cintailah apa yang sudah kita miliki, rawatlah itu. Saya kira kalau tips semacam itu kita pegang, insya Allah lah suami istri akan terus saling menjaga dan tidak akan tergoda dengan bujuk rayu perempuan atau laki-laki lain, insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi rawat yang udah ada gitu Ustaz ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang luar biasa diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.